Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang topik bagaimana pengembangan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan disampaikan oleh pematah yang super keren. Beliau adalah Bang Imanuddin ST selaku TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama keterkaitan dengan topik sore hari ini. Tapi sebelumnya kami perlu menyampaikan sesuatu berkaitan dengan peringatan Hari BUMDes yang kemarin diperingati dan resepsinya dihadiri oleh Bapak Menteri kita, Bapak Abdul Halim Iskandar, di mana dalam pidato beliau di hari peringatan BUMDes kemarin dengan tema profesional melayani Indonesia, maka disampaikan ada 4 anugerah yang kemarin dianugerahkan kepada 4 nominasi yang luar biasa. Jadi pertama keterkaitan dengan anugerah BUMDes Inspiratif. Jadi kemarin ada yang mewakili yang mendapatkan anugerah penghargaan dan piagam untuk BUMDes Inspiratif. Kemudian ada anugerah bagi BUMDes Karya Pendamping Desa. Jadi kemarin ada 4 dari rekan-rekan kita di TPP yang mendapatkan piagam dan penghargaan dengan kategori anugerah BUMDes Karya Pendamping Desa. Kemudian ada juga anugerah Duta BUMDes Nasional. Dan yang terakhir adalah anugerah Abdi Ekonomi Desa. Kami mewakili seluruh kru dari Sambel Desa mengucapkan selamat kepada semua yang mendapatkan 4 kategori anugerah tersebut. Semoga nanti kedepannya bisa menginspirasi kami sehingga bisa membawa BUMDes lebih profesional untuk membangun Indonesia. Sekali lagi selamat. Baik, kita sapa dulu pemantik kita yang luar biasa sore hari ini yang selalu setia bersama kita untuk nyambel bareng dengan segala referensi ilmu dan pengalamannya. Beliau adalah Kang Imanuddin. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia seluruh keluarga Sambel Desa. Mungkin nanti satu saat ada penghargaan. Siapa yang paling nyambelnya tuh paling mantap? Nanti semoga masuk ada penghargaan itu ya. Iya, sambal inspirasi. Ya, kategori yang menyambel pedas di sini. Baik, sore hari ini topiknya menarik karena ini akan menjadi salah satu motivasi kami untuk menggali potensi yang ada di desa, kemudian mengkolaborasikan dengan pemberdayaan yang ada di desa menuju desa yang lebih mandiri dan lebih sejahtera. Sudah siap dengan materi sore hari ini, Kang? Sudah siap, Mbak. Mohon izin ya, Mbak ya. Oke. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin atas keterbatasan diri saya untuk saling share dan care terkait dengan bagaimana sebuah pemberdayaan masyarakat itu bisa menjadi sebuah stimulan, sebuah penggerak, sebuah agen, sehingga potensi yang ada di desa itu bisa tergali, terus tersalurkan, dan terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Mbak Tias, ada sebuah kemandirian dari masyarakat itu untuk berbuat, bersikap, dan menghasilkan suatu karya, yaitu menjadi desanya yang sejahtera dan mandiri. Pada prinsip pokoknya adalah siapapun orang itu bisa berbuat, dan siapapun orang-orang itu adalah butuh suatu tempat, suatu waktu tertentu, sehingga biarkan mereka berkembang, asalkan kita hanya satu, niatkan kita dengan penuh kesabaran, dan yang bisa mengukur keberhasilan itu sendiri sebetulnya adalah diri kita sendiri. Karena apa? Kalau ukuran orang lain tidak susah gitu. Karena nanti kalau kitanya sudah menganggap cukup, ya berarti cukuplah di situ. Mungkin orang lain tidak menganggap cukup, tapi kalau kita tidak cukup, ya berhentilah di situ.
Oke, saya mohon izin, ini adalah bagaimana kita itu mengembangkan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Di sini sebetulnya adalah berangkat dari keinginan gitu. Bagaimana sih potensi desa itu bisa menjadi sebuah kekuatan? Seperti halnya kita sering mendengar bahwa suatu keinginan ingin sejahtera gitu ya. Tetapi parameter sejahteranya itu nggak ngerti gitu. Hanya sebuah keinginan bahwa kalau sejahtera itu ya keinginan kita memiliki material, kita mempunyai status gitu ya. Tapi sebetulnya tidaklah sebatas itu. Hingga sedikit saya jelaskan bahwa potensi desa itu merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di mana itu gitu kan. Ya di desa gitu, karena kita bicara desa. Di mana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa. Jadi kita ketahui tadi bahwa potensi itu adalah segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa. Apakah kita masuk bagian yang ada di desa? Tentunya dijawab ya. Kita sebagai pendamping hadir di tengah-tengah masyarakat desa. Kalau boleh saya cerita, saya itu tahun 2023 itu adalah tahun yang ke-7 Mbak Tias. Jadi kalau Undang-Undang Desa itu 9 tahun, saya menikmati adanya Undang-Undang Desa sebagai pelaku di dalamnya itu udah 8 tahun, 1 tahun di Cilacap, yang 7 tahun ini, menuju 7 tahun adalah di Kabupaten Banyumas. Dan kami berlima itu satu tim dari awal sampai sekarang, tidak ada sebuah perombakan. Ini menjadi sebuah kekuatan kami gitu. Jadi kami udah tahu PLD-nya ada 3, sifat-sifatnya udah tahu gitu ya. Terus bagaimana kehidupan di keluarganya pun udah tahu, jadi gampang memahami gitu. Rekan saya juga gitu, saya juga tahu, dia juga tahu diri saya. Dan 12 desa pun kepala desanya separuh itu tahun 2019, baru separuh adalah lama, dan mereka pun sudah mengenal kami dengan baik. Sehingga itu adalah sebuah kekuatan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah apabila kita dengar kata potensi desa, kita mengarahnya pada suatu desa yang akan menjadi desa wisata, tidak gitu. Makanya seperti halnya kalau kita melihat gitu ya, ataupun kita menganalisis ataupun kita mendata sebuah desa mandiri gitu ya. Pada saat kita menyajikan suatu data menuju sebuah indeks desa, apakah kita mandirinya itu harus kaya, desanya ada semua infrastruktur yang ada di situ? Tentu tidak. Karena kalau IDM itu ada parameternya sekitar 0,8 sekian gitu. Nah itu harus dicermati. Maka dalam potensi desa ini, seperti yang saya sampaikan, itu adalah pada saat kita membuat sebuah perencanaan, tentunya kita harus melihat sebuah data-data yang ada. Nanti kita tarik pada suatu alat tertentu. Kalau di kita itu menggunakan IDM dan SDGs gitu. Makanya kalau kita sebagai pendamping, ya jangan malu kalau kita SDGs-nya itu kurang, tidak sempurna, kurang bagus. Ya tugasnya siapa? Ya tugasnya kita. Kalau kita cinta sama desa, otomatis SDGs-nya mulai diimplementasikan. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa sebenarnya tidak hanya itu saja, mereka sektor-sektor yang ada. Makanya nanti akan bisa bedah apa sih yang akan melingkupi sebuah potensi desa itu bisa menjadi sebuah kekuatan pengembangan di kegiatan pemberdayaan masyarakat. Prinsip dari pengembangan potensi desa adalah perencanaan yang matang dan tepat guna, efektif dan efisien. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita itu memahami sebuah keinginan, kadang-kadang kalau kepala desa itu kan yang sering kita kenal itu obrolan kita gitu ya. Desa itu kan punya visi misi gitu ya, punya RKP, tiba-tiba
ada perintah harus sesuai dana desa itu harus berbuat A B C D gitu. Kita nggak boleh kaget gitu, sikapin aja itu menjadi sebuah rule, sebuah pijakan bahwa sebetulnya ini kita ada sesuatu ini. Sehingga apa yang saya lakuin dalam pengembangan potensi desa itu, kalau ada sebuah kebijakan itu ya, kalau di tangannya itu ada aturan ya. Kalau yang kita kayak itu kan banyak sekali permen gitu ya. Gak apa-apa, kalau permennya semakin banyak, maka sebetulnya desa itu makin disayang sama sebuah pemerintahan gitu. Karena apa? Kalau dikit misalnya ada kewenangan desa. Iya, kewenangan desa itu ya harus jangan terlalu kaku gitu ya. Kewenangan desa itu adalah juga harus mengikuti sebuah kewenangan yang diatur oleh pemerintah di atasnya. Karena apa? Kita membangun negara, membangun bangsa tidak boleh berdiri sendiri. Kita harus menyediakan sebuah kolaborasi. Makanya di dalam hal ini perencanaannya itu harus matang, tepat guna, efektif, dan efisien. Jadi semuanya itu basisnya adalah data. Selanjutnya siapa yang berperan? Nah, ini yang kadang-kadang kita itu tidak boleh egoistis gitu ya. Para pemimpin di desa pun sama menyadari bahwa di dalam kegiatan penggalian potensi desa itu ada masyarakat, ada pemerintah. Nah, masyarakat di sini ini bagian dari konsep pentahelix. Nanti di masyarakat itu akan banyak sekali yang terlibat. Ada unsur media, ada akademisi, ada filantropi, ada kelompok masyarakat sendiri, gitu. Dan nanti pemerintah kan berdiri sendiri, yaitu ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Semuanya ini akan menjadi satu untuk menyajikan masing-masing data, masing-masing konsep, sehingga akan ketemu, oh ternyata desa ini punya tata guna lahan, ada yang hutan gitu ya, ada yang pertanian, ada yang savana gitu ya, ada yang mungkin tepi pantai gitu ya. Nah, di sini nanti masyarakat harus diberikan ruang gitu. Jangan sampai konsep-konsep yang tadi saya maksudkan itu tidak bisa tertampung. Nah, sehingga pada saat kita contoh gitu ya, pada saat kita menyusun perencanaan pembangunan baik jangka menengah ataupun yang tahunan, serta adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa gitu ya, juga musyawarah desa, ada di musyawarah BPD. Sebetulnya di situ sudah terkonsep, tetapi kadang-kadang yang sering sekali muncul adalah ada sebuah keinginan. Kalau keinginannya itu kalau udah kekeh, ini nggak sesuai dengan visi misi, ya enggak lah. Kan visi misi itu kan penerjemahannya kan juga harus melihat sebuah kondisional di perkembangan zaman. Nanti di situ akan menuju pada sebuah kemandirian masyarakat desa. Di desa itu kalau di alam demokrasi siapapun bisa berbicara, siapapun bisa memberikan sanggahan, sebuah pendapat. Itu mereka sudah terpelihara. Oh, ini menjadi bagian yang penting. Oh, ini tidak penting. Kalau ini tidak terbiasakan, maka kemandirian masyarakat desa itu tidak akan maksimal gitu. Selanjutnya, kemandirian masyarakat desa antara lain gitu ya. Nah, kita bicara tentang potensi ya, bukan bicara tentang demokrasi yang sempit. Maka kemandirian masyarakat desa adalah bisa dilakukan dengan pelatihan. Contoh gitu ya, kebutuhan masyarakat kita misalnya di
pencapaian SDGs gitu kan ada. Berapa sih angka produktif dari masyarakat desa X gitu ya. Kalau kita ketahui mulai produktif itu sekitar umur 15 tahun gitu ya sampai dengan 65 tahun gitu. Itu mau diapakan ya tergantung situasionnya di situ. Misalnya umur produktifnya itu masyarakatnya ternyata secara geografis pertanian gitu. Maka jangan dipaksakan masyarakatnya itu untuk mengubah pertanian menjadi non pertanian yang nanti akan merubah fungsi tata guna lahan. Nanti kalau itu dipaksakan maka bisa nanti terjadi sebuah bencana alam. Karena pembabadan lahan-lahan topsoilnya itu hilang yang namanya mengandung kesuburan tanah. Sehingga yang dilakukan contohnya kalau kita kan di kegiatan belajar dari desa itu kan pemberdayaannya itu kan yang sering kalau saya amati kesalahannya itu adalah ujuk-ujuk itu kalau bahasanya ujuk-ujuknya tiba-tiba lah ya. Tiba-tiba itu desa menganggarkan sebuah kegiatan pelatihan hanya melihat oh sekarang lagi tren misalnya sistem informasi desa gitu ya. Semuanya ke sana semua gitu. Tetapi sebetulnya masyarakat itu belum terbiasa ke penggunaan alat itu. Maka apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kita perdalam dulu keilmuannya gitu ya. Nah, siapa yang harus dilatih dulu? Ya Pak, para pemegang kebijakan itu sendiri gitu ya. Karena apa? Jangan sampai sebagai pelatihan itu malah pemegang kebijakannya kurang paham tentang sistem informasi desa yang akan diberikan oleh mentor atau tutornya. Contoh di kami ada itu ya, karena desanya itu contoh desa Rempuah gitu. Desa Rempuah itu mereka sudah 3 kali ini dalam 2 bulan mereka dibimbing, di mentoring, ditutor oleh Dinkominfo katanya dengan sistem informasi desa. Yang siapa yang akan paling memanfaatkan? Mereka dilatih, yaitu perangkat desa, lembaga desa. Di situ langsung dilakukan praktek. Ada juga kemarin saya mencoba itu, ada undangan gitu ya, suruh saya diminta kebetulan itu teman saya itu coba kamu bisa nggak ada waktu main ke desa saya gitu. Oke lah. Nah, di sana ternyata pemerintah desanya itu berkeinginan kami itu punya lahan, punya kondisi geografisnya adalah seperti ini gitu ya, dengan posisi tanah kas desa itu ada di tepi jalan dan di depannya itu ada tempat wisata gitu. Tapi dalam hal ini kami ingin kekayaan desa saya itu bisa menghasilkan sebuah PAD ke depan sehingga masyarakatnya itu bisa diberdayakan. Artinya bisa berperan serta dalam pengembangan desa. Karena kemarin saya mempelajari sedikit data-data yang ada. Jadi karena dana desa itu masuk ke desa, tapi dalam capaiannya seperti tidak terlihat apa yang menjadi sebab progres capaian. Karena saya simpulkan bahwa ini mesti harus ada sebuah perencanaan potensi, yang mana potensi itu bisa menuju sebuah bentuk desa ini. Nah, dari situ saya pelajari SDM-nya ada, oke lah gitu ya. Di situ juga masyarakatnya berpendidikan oke. Terus dekat dengan pasar, dekat dengan rumah sakit gitu. Posisi desanya terbelah oleh jalan provinsi. Tapi saya melihat efektivitas pembangunannya tidak begitu efisien dan efektif. Nah, maka di sini
mesti ada sesuatu. Nah, setelah saya pelajari, ya tadi saya sampaikan, ada sebuah peran masyarakat yang belum maksimal tergali dan terdata menjadi sebuah kekuatan. Berikutnya adalah inovasi alat baru. Biasanya kalau masyarakat sudah mulai menemukan jati diri kekuatannya di desa, itu akan tergali sendiri, akan berkeinginan membuat sesuatu yang baru, baik itu pengembangan alat yang ada ataupun dengan alat yang memang belum ada. Contoh yang saya dapatkan itu ada desa gitu ya. Di situ ketahanan pangannya itu dia masuk ke budidaya perikanan. Di mana di desa itu masyarakatnya sudah ada kelompok perikanannya. Terus karena ada program itu, desa menggali gitu. Apa yang bisa perbuat dengan alokasi 20%? Ternyata terjawab desanya itu memiliki beberapa kelompok perikanan, ada kelompok pertanian gitu. Ternyata ada sebuah kesulitan, contoh di perikanan. Perikanannya itu adalah kesulitan untuk mendapatkan bibit ikan gitu ya. Ternyata bibit ikan nila ini harus membeli di kabupaten yang jauh gitu ya. Nah, ini kan jadi sebuah persoalan. Nah, sehingga saya sebagai pendamping mengontak BUMDesnya gitu. BUMDesnya apakah memiliki unit usaha perikanan? Ada itu. Nah, sekarang harus dilengkapi NIB-nya. Oh, NIB-nya sudah ada. Oke, NIB-nya sudah ada. Kalau ingin ini mulailah di tahun 2003 mulai bergerak lah, sehingga BUMDesnya itu membuat sebuah RAK, terus nanti akan menjadi sebuah lampiran di dalam terkait penyelenggaraan modal publik. Seperti itulah yang kami lakukan. Nah, sehingga dapat juga berupa sosialisasi tentang cara pengolahan suatu produk. Ini saya lakukan pada desa Pandak gitu ya. Di desa Pandak itu dia berkeinginan gitu ya, sesuai dengan keinginan dari stakeholder yang ada, baik masyarakat gitu ya, kepala desa, terus BPD, lembaga itu, gimana caranya desa kami cukup di desa saja. Kalau ke kota, kami hanya 30 menit, nggak nyampe itu. Sekitar 30 menit itu ke pusat kota. Tapi kami jangan ke sana, mereka yang datang ke sini. Gimana caranya pendamping? Jika dari situ dibentuk sebuah data-data yang ada bahwa masyarakat desa Pandak itu memiliki keinginan kuat, berarti ada sebuah potensi sumber daya. Sumber daya manusianya apa aja gitu. Oh, ada yang UMKM yang buat kuliner, terus ada yang ke perikanan gitu. Nah, UMKM-nya udah sampai mana? Apakah sudah ke digitalisasi gitu? Oh, sudah ada, tapi baru promosinya WA Group gitu. Oh, yang satunya lagi udah masuk ke YouTube gitu. Nah, hal-hal semacam ini mesti harus ditangkap positif, khususnya oleh para pendamping. Gimana caranya kekuatan ini bisa menjadi terkumpul gitu. Nah, dari situ kami mencoba untuk mengkanalisasikan kepada perguruan tinggi gitu ya. Ini kemarin dibantu oleh beberapa perguruan tinggi, antara itu ada Unsud, ada Amikom, ada STT Telkom, ada di Poltekkes Semarang gitu. Mereka datang ke situ, disajikan sebuah data, kami itu desanya pingin kayak gini gitu. Nah, sehingga dibuatlah sebuah roadmap ini menuju ke wisata desa, perkembangannya ke depan. Ternyata di tahun 2003 ternyata sangat bagus, karena dana desa yang digelontorkan itu prioritasnya adalah pengembangan desa, dan sebagai pendamping harus bisa
membaca sebetulnya ke tahun-tahun berikutnya itu dana desa itu arahnya kemana? Karena biasanya dari isu-isu itu biasanya akan menjadi sebuah kejelasan arah daripada dana desa. Nah, sekali lagi dari sosialisasi tentang cara pengelolaan satu produk ini juga akan ada. Nah, contoh di Desa Pandak itu ada ubi ungu gitu ya. Nanti itu sudah brand mark gitu ya. Artinya mau cari dia ada yang pesen gitu ya, sudah bisa terlayani juga jamur. Padahal kalau saya lihat itu desanya kecil, lahan pertaniannya juga sangat sempit, tapi masyarakatnya punya berkeinginan bahwa nggak harus kami harus punya lahan yang luas, nggak harus kami harus bertani, tetapi di lingkungan warga ada petak tanah gitu ya, nah, sehingga dibuatlah lahan-lahan pertanian oleh KWT gitu ya. Nah, oleh KWT terus ditangkap oleh pemerintah desa, ini harus disuplai, harus didampingi biar masyarakat yang terorganisir dalam sebuah KWT kedepannya bisa menopang spot-spot wisata desa. Selanjutnya data yang dibutuhkan dalam pengembangan potensi desa itu yang udah umum gitu ya, di geografis, topografis, demografi, gitu ya. Kondisinya gitu ya, seperti apa geografi, di mana posisinya, di mana jumlah penduduk, ada di daerah mana. Karena kalau kami di Batu Teni itu ya karena di bawah Gunung Slamet ya pegunungan lah. Terus pegunungan gitu ya, tapi kalau udah yang 6 desa ke bawah itu udah dataran rendah, itu udah nyentuh ke perbatasan kota. Tapi kalau yang di atas yang 6 itu masih harus naik dan udaranya cukup menjadikan sejuk gitu. Nah, demografisnya ya kita bisa mengetahui lah ya, kalau desa ini luas sekian, paling jumlah penduduknya sekitar 8.000 sampai 10.000. Paling kecil sekitar 2.500 sampai 3.000. Nah, itu desa-desa seperti itu harus memiliki sebuah kekuatan dan harus bisa memetakan. Selanjutnya adalah tentang potensi desa. Potensi desa adalah sesuatu yang dapat mendukung pembangunan. Jadi sesuatu yang dapat mendukung pembangunan. Ini adalah potensi desa. Tetapi ditambahi dan dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Jadi kita bareng-bareng ada potensi desa itu sesuatu yang mendukung pembangunan dan dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, caranya gimana gitu ya? Maka kita harus bisa mengidentifikasi potensi. Berikutnya harus mampu mengidentifikasi masalah. Kedua hal ini nanti akan menemukan sebuah solusi yang tadi yang disampaikan, sehingga dapat mengembangkan dan menyelesaikan yang ada di situ. Mungkin ini sangat teoritis, tapi tanpa kita mengetahui pemeta-pemeta seperti ini, maka seberapapun lamanya kita mendampingi, maka potretnya tidak akan mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga ini harus cermat dan harus berulang-ulang. Makanya saya berbahagia gitu. Saya tidak saya tetap aja di tempat yang sama gitu. Jadinya kan gampang, tinggal lanjutin. Kalau saya simpelnya itu adalah saya ingin menikmati sekian tahun, 5 tahun akan menikmati apa yang saya tanam. Nah, sekarang tinggal kami memotret, kami suguhkan dalam sebuah spot video gitu. Program-program pemberdayaan masyarakat di desa. Nah, ini yang menjadi titik-titik simpul yang bisa menjadikan alat kita bisa masuk. Contoh sektor pendidikan. Sektor pendidikan kita misalnya ada keaksaraan fungsional, ada keaksaraan huruf dan angka. Contohnya adalah kalau kita yang beragama Muslim, Islam gitu ya,
itu kan berdiri para TPQ-TPQ yang ada di desa. Maka sektor-sektor itu bisa dibangun pendidikan, kan? Baca tulis huruf Al-Quran. Kalau yang Mas Aja, ya Mas Ani mungkin bagaimana cara membaca Alkitab gitu ya. Begitu juga dengan agama yang lain. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus disentuh. Makanya kalau kita pendamping, jangan terlalu fokus ke permasalahan administrasi desa gitu. Karena sudah dengan PPR, Kepmen Desa 143, lokus dari pendamping desa ataupun PLD itu adalah pemerintah desa dan masyarakat desa. Sebetulnya ini bagian ruhnya adalah untuk mengangkat potensi desa. Kalau kita ketahui, contohnya di Banyumas itu pemerintah desa itu hanya 5 hari kerja. Mungkin tempatnya Mbak Tes 6 hari kerja, tapi tempat saya 5 hari kerja, Mbak. Nah, kalau pengen hari Sabtu ataupun ingin memaksimalkan, ya kita lokusnya tinggal mendampingi di masyarakat desa. Di masyarakat desa itu banyak kok, ada lembaga desa gitu ya. Ada kelompok seperti tadi, ada kelompok Kapoktan, kelompok perikanan, gitu, Karang Taruna. Nah, sekarang sektor ekonomi kreatif gitu ya. Sektor ekonomi kreatif ya contohnya adalah para UMKM. Di kami itu ada Aspikmas gitu, asosiasi para pengusaha gitu, ekonomi mikro Kabupaten Banyumas gitu. Nah, di situ ada sebuah pelatihan. Jadi kalau dana desa itu ada sebuah kegiatan pemberdayaan, kita harus sudah bisa merancang. Pak, ini desanya adalah mayoritas seperti ini, datanya ini, maka ini perlu dilakukan di sektor ekonomi kreatifnya, Pak. Kalau mungkin pembuatan handcraft, saya pernah datang di desa itu di daerah Kabupaten Bantul. Itu masyarakatnya itu ada di dalam hutan, desanya dalam hutan. Kita datang ke situ aja lewat makam itu ya. Ternyata di situ sentra kerajinan bambu. Itu yang membuat bambu-bambu yang handcraft itu yang di Malioboro, ternyata dari situ. Saya di desa Brajan, Mas. Nah, terus sektor pertanian itu pun sama. Karena sektor-sektor yang tempat yang saya tambah ini mesti ada di desa. Tinggal nanti teknisnya disesuaikan dengan potensi yang ada ataupun kultur masyarakat. Terus selanjutnya adalah sektor wisata desa. Nah, ini sektor wisata desa bukan berarti kita itu membawa alat-alat yang modern ke desa. Oh, ternyata wisata desa itu bisa dibangun karena daerahnya itu mayoritas adalah pertanian. Beliin aja pertanian, nanti apa yang bisa kita jual? Contoh misalnya di situ ada lahan lahan cocok tanam untuk praktek. Terus misalnya untuk bajak, bagaimana sih caranya membajak sawah gitu ya? Bagaimana sih sawah itu dibajak dengan cangkul gitu? Ya berkembanglah seperti itu, jangan malah mengusung yang ini lahan fungsi lahan tanahnya sawah dirubah di atasnya dijadiin warung saung lah ya, saung yang berdiri gitu ya. Terus tanpa terasa lama-lama itu menjadi hilang sehingga fungsinya berubah. Jadi tadinya lahan hijau menjadi lahan kuning gitu. Berikutnya adalah sektor perikanan. Apakah di sektor perikanan itu harus ada kolam? Tidak tentu. Di situ misalnya ada irigasi teknis. Tinggal kita pendamping itu sama Pemdes meng-MOU-kan dengan pemilik irigasi teknis ini, biasanya oleh BPSDM. Boleh nggak ini kami pergunakan untuk masang karamba gitu ya. Itu kan sangat mudah. Lah ngapain kita bangun-bangun kolam gitu ya, sampai ratusan juta gitu, udah kayak gitu mangkrak nggak ada yang ngurusin gitu ya. Karena sesuatunya kalau dipasarkan kan nggak enak gitu kan. Karena kemarin saya bicara sama teman gitu, kebetulan teman saya itu juga sekdes juga
ada yang kades, ini gimana ya, ini udah aku bangunin, udah sekian ratus juta, kok ini nggak apa, apakah mau berlanjut atau tidak gitu kan, karena kan TMK takut baru ditanya masa, ya dilanjut lah, itu kan tinggal kurang apa, dibangun udah, kurang apa, kurang bibit, ya udah dibeliin aja kayak bibit ikannya, terus kelompoknya ada nggak, ada, ya udah gini aja, MOU kan, minta tolong kepada PPL Perikanan di tingkat kecamatan untuk membimbing. Kita progres awal aja lah, beli bibit untuk pembesaran 3 bulan panen. Kita simpelnya seperti itu efektifnya. Jangan pingin yang kelihatan wah, tapi malah nantinya mangkrak. Dan paling terakhir adalah saya mengucapkan terima kasih Mbak Tias. Hanya satu, desa bisa, masyarakat sejahtera. Dan saya mengucapkan, seringlah berkunjung ke kami di TV Desa Banyumas. Semoga apa yang kami sajikan di channel TV Desa Banyumas akan menjadi bagian sebuah inspiratif kita dalam mendampingi desa menjadi desanya bisa dan masyarakatnya sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, keren teman-teman. Jadi pengalaman nyata yang disampaikan oleh Kang Iman keterkaitan bagaimana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa, khususnya di desa dampingannya Kang Iman, dengan apa istilahnya, dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Saya suka dengan materinya Kang Iman keterkaitan dengan siapa yang berperan di sini. Jadi secara garis besar semua berperan, tadi disampaikan oleh Kang Iman, semua berperan, baik masyarakatnya, pemerintahannya, kemudian ada juga sektor lain yang juga ikut berperan aktif untuk menggali potensi yang dimiliki oleh desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, pertanyaannya, Kang Iman, kalau boleh, tadi sebenarnya sudah secara gamblang disampaikan oleh Kang Iman keterkaitan dengan perannya Kang Iman selaku pendamping desa juga sangat bisa kita pahami tadi di sini, bagaimana mengolah potensi, menggali potensi, kemudian mengolahnya, kemudian sampai ke mengimplementasikan di sektor-sektor sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pertanyaannya, ketika Kang Iman berperan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa berbasis pemberdayaan masyarakat ini, kemarin mungkin hal apa yang menjadi kendala atau mungkin yang menjadi apa istilahnya kurang sesuai target dari apa yang ingin dicapai oleh desa yang ada di kabupatennya Kang Iman? Bisa di-share keterkaitan dengan ini? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Mbak Tes. Ini memang kalau nggak nemu kendala ya itu lucu. Kalau nggak nemu, kita mau ikut persis sama Kang Iman nanti. Jadi kayak gini, kendala kadang kita kan jujur ya, kita itu adalah agen politik pemberdayaan. Sebetulnya kita udah masuk ke sana, masuk ke politik. Ya, karena ada itu kan regulasi kebijakan. Kebijakan itu kan hasil sebuah produk olahan politik. Di mana negara berkeinginan desanya menjadi sebuah kemandirian desa yang menuju desa yang sejahtera. Gimana kalau nggak ada sebuah rule politik, nggak mungkin sampai ke sana. Nah, kita itu adalah sebetulnya sudah dibekali ke sana. Gimana sih caranya kita berkomunikasi? Gimana sih caranya kita menemukan suatu potensi untuk dikembangkan dan bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau saya bicara masalah, contoh kayak gini ya. Kalau saya lakuin, kalau ada regulasi, apalagi khususnya dana desa gitu, itu paling kencang gitu. Kenapa? Saya hanya satu, gimana caranya desa tidak bermasalah. Kita hadir itu ingin menyelesaikan masalah, jangan membuat masalah. Ada yang salah itu adalah kita datang, ditanya kita nggak ngerti, terus kita tidak bersikap apapun. Tapi kita tidak, ya namanya kita punya ilmu, kalau orang Jawa itu adalah ngelesa gitu ya. Jadi
kalau saya datang gitu biasanya, datang ini ada regulasi bagus nih, ini harus aku sampaikan. Memang kewajibannya kan kayak gitu kan, memediasi kan. Nah, saya datang misalnya gini, Ades, maaf, uh, ada waktu nggak gitu ya? Ada apa gitu? Saya pingin sosialisasi materi ini. Terus ya kalau nggak sekarang, besok. Tapi kalau enaknya sekarang Pak Kades. Kalau sekarang nggak bisa, padahal habis duhur, ya nggak apa-apa. Nah, siapa yang harus hadir? Ya minimal itu adalah perangkat desa dulu sama Pak Kades. Nah, itu yang saya lakuin dulu, Mbak. Nah, dari situ nanti apa sih yang menjadi permasalahan terhadap apa yang akan aku sampaikan? Sehingga dari situ mereka punya, oh ternyata desa pemahaman seperti ini. Kami ketua damping harus begini gitu. Nah, sehingga pada saat kami melakukan sebuah action, sebuah implementasi, sebuah eksekusi ke publik, kami sudah ada bekal, yaitu pemerintah desa. Nah, tapi sebelum ke sana, yang saya lakukan adalah saya minta izin kepada Pak Samad sebagai Binwas, kan penguasa wilayahnya itu kan Samad gitu kan. Nah, yang gimana saya ibunya gini Pak Samad, saya mohon ini menjadi sebuah bagian dalam proses perencanaan pembangunan dari misalnya tahun 2023 gitu ya. Materinya apa tentang ini gitu. Oke, nah ini bagusnya kami turun ke desa atau di kecamatan dulu gitu. Nah, kalau memang efektifnya desa, ya silakan Mas Iman. Tapi kalau efektifnya kecamatan, nggak apa-apa. Siapa yang mau diundang gitu? Diundang ini Pak, ini lah. Itulah sehingga target-target pencapaian yang harus kami lakukan dalam menuju sebuah tata aturan yang diturunkan pemerintah pusat ke desa akan tidak begitu banyak menemui kendala. Nah, tapi ada beberapa yang pendamping itu turun langsung, oh ini harus kayak gini gitu. Nah, desa kan jadi bingung gitu. Ini nggak boleh, yang boleh yang ini nggak sesuai gitu. Ini nggak sesuai dengan bahasa itu, tidak sesuai dengan kearifan lokal, tidak sesuai dengan kewenangan. Karena sebetulnya harusnya diri kita dulu gitu ya, memahami step by step. Siapa sih yang harus aku deketin? Siapa yang harus, gampangnya siapa yang harus aku peluk duluan? Nah, disitulah nanti permasalahan itu. Nah, kalau tanya siapa yang menjadi sebuah kendala, biasanya jelas itu adalah teman kita sendiri dulu. Yang menjadi permasalahan adalah teman kita sendiri dulu sama pendamping. Kadang-kadang pendamping aja masih belum match apa yang menjadi sebuah garis kebijakan atau sebuah aturan yang harus dilakukan terhadap desa. Nah, setelah kendala itu tertata dan itu terjawab, ada solusi, baru larinya ke selanjutnya. Begitu, Mbak. Iya, keren kan? Jadi tetap ya istilahnya tetap pendekatan pendamping yang diutamakan untuk apa istilahnya menarik hati dari pemerintah desa. Jadi memang kalau kita pendekatannya baik, pendekatannya pas, maka apapun arahan dari kita itu sangat welcome pemerintah desanya. Tapi kalau tiba-tiba kita, oh enggak sesuai Pak, itu biasanya sudah pasang badan nanti pemerintah desa. Kalau dikasih masukan ya seperti itu. Oke, menarik sekali Kang. Jadi materi hari ini luar biasa, salah satu referensi kita untuk bagaimana memfasilitasi desa terkait dengan menggali potensi yang dimiliki. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Kang Iman, bahkan apa pendekatannya bagaimana, kemudian program-programnya apa, itu semua sudah lengkap dijelaskan. Tinggal kembali ke diri kita selaku pendamping desa, bagaimana kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapat hari ini, bagaimana pola pendekatan kita kepada pemerintah desa, kepada masyarakat, agar pengembangan potensi yang ada di desa yang berbasis masyarakat itu bisa kita gali, kemudian kita memberi masukan, kemudian kita bisa mengarahkan dengan baik sehingga menjadi
menghasilkan output yang juga bermanfaat untuk desa itu sendiri. Keren sekali Kang Iman. Jadi nanti teman-teman materinya ada di sini ya, ada di meeting chatnya Sambal Desa, atau nanti kita juga akan share di grupnya Sambal Desa. Baik, Kang Iman, ada satu lagi hal yang perlu kami sampaikan atau kami tanyakan mewakili teman-teman mungkin yang ada di sini. Jadi ketika kita berbicara tentang potensi, tadi juga sudah sangat jelas sebenarnya disampaikan oleh Kang Iman bahwa potensi itu bukan hanya potensi yang sifatnya baik-baik, potensi alam, potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan lain sebagainya. Tapi kadang hal yang kurang baik pun itu juga bisa menjadi potensi. Misalnya potensi sampah misalnya. Nah, bahkan pendekatan yang baik dari seorang pendamping desa, bagaimana membaca potensi sampah yang luar biasa mengganggu ini, kemudian kita beri contoh-contoh kegiatan yang ada di desa lain, bagaimana pengelolaan sampah itu juga akan menjadi nilai positif bagi potensi yang bermasalah ini. Nah, pertanyaan kami Kang Iman, ketika ada sebuah potensi masalah yang ada di desa, baik potensi masalah terkait dengan sampah maupun potensi masalah mungkin keterkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi sehingga itu mempengaruhi kegiatan yang ada di desa. Langkah apa yang, artinya begini, pendekatan yang dilakukan oleh pendamping desa, kalau pendamping lokal desa kan intern yang ada di desa, kita lebih merambah ke pendamping desa yang ranahnya lebih luas. Yang ingin kami tanyakan adalah pendekatan pendamping desa, bagaimana bersinergi dengan dinas terkait, kemudian bagaimana bersinergi dengan OPD, bagaimana bersinergi dengan stakeholder yang lebih luas. Mungkin bisa Kang Iman ceritakan keterkaitan dengan ini, keterkaitan dengan proses fasilitasi yang lebih luas lingkupnya. Karena kalau potensi masalah kan, baik potensi masalah maupun potensi yang lain itu kan harus ada advokasi lebih dari pendamping desa ke OPD yang lain. Nah, mungkin bisa cerita keterkaitan dengan ini, Kang? Bisa. Terima kasih Mbak Tias. Ini sangat menarik itu ya. Memang seorang pendamping itu kan bahasanya itu konsultan gitu. Konsultan. Jadi kalau diri kita menjadi konsultan, maka yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita merawat, kita mengembangkan sebuah silaturahmi, bahasanya orang Muslim itu. Karena apa? Jangan sampai seperti halnya sekarang ini. Saya rawat benar, saya kembangkan benar. Bagaimana saya bersilaturahmi dengan Mbak Tia, dengan Pak Dekoso. Itu adalah bagian bagaimana saya harus mengkanalisasikan saya butuh gitu ya. Seperti halnya yang saya lakukan. Contoh adalah tentang stunting gitu ya. Stunting itu tidak bisa selesai oleh kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Oh, aku butuh ada sebuah peningkatan kapasitas terhadap KPM. Sebetulnya ini lininya siapa, KPM? Kami punya dana desa. Kami desa udah ngasihkan haknya, sudah ngasihkan prasarananya. Ada yang laptop, ada yang pulsa, ada yang HP. Di tempat kami seperti itu. Nah, terus tapi ada yang kurang. Saya kan pendamping itu kan berbasis wilayah, bukan sektoral. Tapi saya nggak mampu ke sana nyentuhnya. Nah, sehingga saya harus gampangnya ini punya siapa? Oh, ini dekat dengan dinas kesehatan. Udah deh, kalau saya mah gampang lah. Saya sana, saya pasang badan, Mbak ya. Oh ya, Bapak, Bu, saya manukin gitu ya. Saya adalah tenaga pendamping dari Kemendes gitu. Boleh saya bertemu dengan pimpinan dan ini kepala dinkesnya, ada apa gitu, ada kayak gitu. Ya udah, Pak, nggak mungkin kita ditolak. Itu cerita aja gitu ya, sebatas yang saya ketahui stunting.
Pak, ini sebetulnya stunting itu menurut Bapak apa sih gitu, gini-gini. Akhirnya itu, oh kalau gitu ada sensitif sama Pak Naman, ini harus ke sini gitu. Oh, ternyata itu ketemu, oh datanya di sini lah. Ketemu kalau datanya itu nanti aku kasihkan siapa yang patut ini menerima data duluan. Lewat intervensi siapa yang harus bisa. Nah, saya matur, oh ternyata ini harus ke Pak Camat dulu gitu, biar masuk ke desa. Nah, seperti halnya yang sekarang, stunting itu alokasi kegiatan stunting di desa-desa dampingan saya, itu beliaunya Pak Camat tokoh. Pokoknya harus ada dan minimal harus seperti ini. Datanya contoh untuk PMT. PMT itu nggak boleh ngelondong. Ada PMT-nya, kepenerima manfaatnya adalah stunted, Batuta stunted, terus ke Resti, terus yang yang sensitifnya itu ada air bersih, ada jambanisasi seperti itu. Nah, itu. Berikutnya adalah saya juga harus menyambungkan contoh RTLH. RTLH itu dana desa boleh maksimal 10 juta. Bentuk material, ini gimana caranya aku bisa memfasilitasi, memediasi kebutuhan desa, bahwa yang namanya RTLH yang menerima manfaat dari LTH adalah orangnya ini kategorinya rumah seperti ini. Maka otomatis cari data pelengkap. Saya hanya dengan dirinya, oh ini adanya di Perkim. Maka saya harus sowan, saya harus di Perkim siapa sih kepalanya. Nah kebetulan ya nasib baik saya Mbak Latifnya, itu teman saya kepala di Perkimnya, jadinya saya kontak, oh ya kapan gitu sih. Akhirnya dibedah, akhirnya dikasih tahu yang pernah kemarin saya tampilkan itu ya. Nah itu adalah materi-materi yang bisa lakukan. Nah, sehingga materi itu saya sampaikan ke desa, ini loh namanya RTLH untuk pengentasan stunting itu penerimanya harus seperti ini Pak, data seperti ini, terus boleh kok lebih dari tiga penerima, bisa 10, yang penting maksimal adalah 10 juta. Nah, dan paling akhir adalah kalau orang itu ya, kalau saya sih melihat gini, orang itu butuh eksis. Maka sebagai penghargaan saya atas Latrobi itu, boleh nggak Pak saya buatin semacam podcast gitu. Kita ngobrol tapi kita terus bisa kita bilang, oh boleh betul gitu. Ada yang bilang, Iman belum pernah deh yang membuat kayak gini kecuali TV desa Banyumas itu. Yang benar nih, ya benar. Ya udah deh. Nah, akhirnya dari situ kan akhirnya terpelihara sampai sekarang. Begitu diantaranya Mbak. Mungkin kalau saya terlalu banyak ya harus seperti itulah mungkin yang harus saya lakukan perannya. Makasih Mbak. Oke, keren ya teman-teman. Jadi pengalamannya Kang Iman ini bisa saya tarik kesimpulan. Jadi kenapa saya tadi menggiring opini bagaimana pendamping desa ataupun PAPM kabupaten itu harus bersinergi, berkolaborasi dan bersilaturahmi dengan mudah, karena yang kita tahu bahwa saat ini banyak relokasi tenaga pendamping profesional khususnya dari PD dan TA yang digeser ke lokasi tugas yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga dalam proses silaturahmi dan komunikasi ini, sowan ini kan kurang kedekatannya kurang dikit gitu. Jadi kalau lokasi kerjanya itu merupakan tempat tinggalnya, proses silaturahmi dan sowan ini akan lebih mudah untuk dicapai oleh para TPP khususnya di jenjang PD dan TAPM. Keren Kang Iman, garis bawah keterkaitan dengan bagaimana tenaga pendamping profesional bisa berkoordinasi dengan baik. Titik kritisnya adalah di silaturahmi. Tidak mungkin seorang pendamping tiba-tiba saja minta data, tiba-tiba saja berkoordinasi tanpa sebelumnya dinas maupun OPD terkait atau stakeholder terkait mengenal siapa yang sedang berkoordinasi. Jadi paling tidak memang awal-awal program seperti ini bagi
yang harus mengepakkan sayap untuk berkoordinasi itu memang harus sering-sering silaturahmi, baik ke puskesmas, kemudian ke dinas pendidikan, kemudian ke PUPR dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu opini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi Kementerian Desa keterkaitan dengan lokasi tugas bagi teman-teman TPP di jenjang PD dan TAPM, agar nanti penempatannya memang harapannya di lokasi tempat tinggalnya, sehingga nanti akan membawa tali silaturahmi yang mudah, yang baik, meskipun tidak menutup kemungkinan, meskipun jauh, itu tali silaturahmi tetap terjalin, tapi akan lebih mudah lagi jika memang itu menjadi lokasi tugas tempat tinggalnya. Baik, luar biasa sore hari ini Kang, saya punya banyak ilmu di sini. Nanti pasti akan kita terawang potensi yang bisa dikembangkan di desa yang berbasis pemberdayaan. Mungkin sangat banyak sekali di desa, karena desa itu adalah sentral dari pemberdayaan. Terkecil banyak sekali, kalau mau melihat potensi yang ada di desa itu luar biasa. Jadi nanti monggo teman-teman sesuai dengan citra diri pendamping desa untuk mengeksplor kemampuan pendampingannya untuk memfasilitasi keterkaitan dengan pengembangan potensi yang ada di desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Baik, Kang Iman, closing statement untuk topik sore hari ini. Terima kasih Mbak Tias, bahwa sebuah perencanaan dalam pengembangan potensi desa itu harus matang, efektif, dan efisien. Terima kasih. Luar biasa, matang, efektif, dan efisien. Baik teman-teman, materinya sudah kami share di meeting chat, nanti teman-teman bisa unduh, dan nanti juga akan kita share di grupnya Sambel Desa, teman-teman bisa mendapatkan materi dari Kang Iman, dan kami juga menginformasikan bahwa pemantik sore hari ini juga merupakan founder dari TV Desa Lokal yang ada di Banyumas, jadi nanti teman-teman bisa mampir di YouTube-nya TV Desa Banyumas. Banyak sekali ilmu yang ada di sana, monggo nanti pinarak di sana di YouTube-nya TV Banyumas. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi Kang Iman matur suwun pencerahan dan ilmunya sore hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga Kang Iman selalu dilimpahi kesehatan dan kemudahan sehingga nanti bisa bersua kembali untuk mengisi materi dan berbagi pengalaman di Sambel Desa di minggu depan. Baik teman-teman, iya. Selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambel Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.